Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suza Aida SH, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini tanggal 24 November tahun 2020 saya akan melaksanakan PPL video praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Kateman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Karena kita masih dalam keadaan pandemi, saya selalu menganjurkan supaya kalian mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, kemudian kalau mau berpergian memakai masker, dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar PPKN mengenai bab 2, yaitu materi pokoknya tentang menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan indikatornya adalah mengidentifikasi wilayah negara Republik Indonesia. Baiklah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absen, silahkan kalian absen di Google Classroom karena telah Ibu kirim di sana. Baiklah, minggu kemarin kita telah belajar mengenai negara. Negara adalah sebuah wilayah yang ditempati oleh sekelompok penduduk yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Syarat berdirinya negara, adanya wilayah, adanya pemerintah yang berdaulat, dan adanya penduduk. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian akan memahami tentang wilayah negara dan mengetahui potensi apa saja yang dimiliki oleh tiap-tiap wilayah negara. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan bantuan guru, siswa mampu membangun Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan bantuan guru, siswa mampu membangun nilai-nilai menghargai dan kerjasama sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Melalui discovery learning dan tanya jawab, guru dan siswa tentang wilayah negara dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan kecakapan abad 21, peserta didik dapat menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Siswa menyajikan dan mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara.
Nah, ini adalah peta wilayah negara Republik Indonesia. Bahwa negara Indonesia itu merupakan sebuah negara yang luas. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksud untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegasan secara konstitusional batas wilayah negara Indonesia di tengah perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antara negara atau pendudukan oleh negara asing. Pengertian wilayah. Wilayah negara adalah sebuah daerah yang dikuasai atau yang menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Atau wilayah negara adalah batas-batas di mana negara dapat melaksanakan kekuasaannya. Jadi negara itu, wilayah itu sangat luas di permukaan bumi ini. Jadi tidak semua wilayah itu dikuasai oleh satu negara saja, tetapi dikuasai oleh banyak negara. Jadi perlu batas-batasnya, karena setiap negara itu punya peraturan sendiri-sendiri, sehingga mereka bisa mengatur wilayahnya sesuai dengan peraturan negara mereka masing-masing. Nah, ini ada wilayah negara Indonesia atau wilayah NKRI. Ada wilayah darat, ada wilayah laut, dan ada wilayah udara. Itulah yang disebut dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini kita bisa melihatnya ada wilayah daratan Indonesia. Paparan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian ada wilayah daratnya juga. Pengertian wilayah darat adalah bagian permukaan bumi dengan batas-batas tertentu dan di dalam dan di bawah tanah permukaan bumi. Nah, ini ada wilayah darat tadi. Wilayah darat tentu mempunyai batas-batasnya dengan negara lain, sehingga negara dapat melaksanakan kekuasaannya. Siapa tahu apa saja batas wilayah darat sebuah negara dengan negara lain? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Ferdinand. Batas darat antara negara satu dengan negara lainnya adalah gunung, bukit, dan tembok. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Batas wilayah darat ada batas gunung, ada bukit, dan ada tembok. Nah, jadi batas wilayah darat itu dengan negara lain ada batas namanya batas alam, ada batas buatan, dan ada batas garis lintang. Batas alam adalah batas yang terbentuk oleh alam. Contohnya yang disebutkan oleh Ferdinand tadi, batas alam yaitu gunung, bukit. Itu kan terbentuk oleh alam, namanya batas alam.
Kemudian ada lagi batas buatan. Batas buatan itu contohnya tembok tadi. Tembok kata Ferdinand. Kemudian ada tugu. Kemudian ada parit barangkali. Yaitu batas yang terbentuk karena buatan manusia. Nah, contohnya tembok tadi. Tembok yang terkenal di dunia adalah tembok Berlin yang terdapat di Jerman, yang memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur dahulunya. Waktu Jerman Barat dan Jerman Timur itu dalam keadaan sengketa. Tapi karena Jerman Barat dengan Jerman Timur sekarang sudah damai, maka tembok tersebut sudah diruntuhkan. Kemudian ada lagi batas garis lintang. Batas garis lintang ini ada yang namanya lintang selatan, bujur timur, ya, barat daya. Nah, itu namanya garis lintang. Jadi ada 3 batas wilayah darat yang memisahkan antara negara A dengan negara B atau negara satu dengan negara yang satunya lagi supaya tidak terjadi persengketaan. Jadi batas wilayah ini ditentukan secara hukum internasional. Kemudian laut. Laut Indonesia ini adalah gambar laut Indonesia. Pengertian laut atau wilayah perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti laut, sungai maupun statis seperti danau. Kemudian laut terbagi lagi menjadi satu zona laut teritorial, yaitu garis kayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jadi laut teritorial ini diukur waktu air pasang surut dari bibir pantai ke tengah laut sepanjang 12 mil. Ya, sepanjang 12 mil. Jadi 12 mil inilah milik sebuah negara. Nah, jadi negara A 12 mil, negara B 12 mil. Sampai di sini ada yang mau tanya? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Gimana kalau jarak antara negara A dan negara B tidak sampai 12 mil? Gimana cara membagi 2 wilayah teritorialnya, Bu? Ya, Itu bagus aja, Bu. sekali Gary ya. Nah, ada Gary bertanya ini. Bagaimana kalau Saya mau jarak? jawab, Bu. Ya, silakan. Dibagi 2, Bu. Dibagi 2. dibagi 2. Ya, Mimi jawab bagi 2. Siapa lagi yang mau jawab? Saya, Bu, mau menjawab. Ya, silakan. Tergantung perjanjian, Bu. Ya, tergantung perjanjian. Bagus sekali jawabannya ya. Tadi Mimi menjawab dibagi 2. Patricia menjawab tergantung perjanjian. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi, kalau antara negara A dengan negara B jaraknya kurang dari 12 mil, maka dibuatlah perjanjian baru antara negara A dengan negara B. Apakah itu dibagi 2 atau bagaimana? Ya, jadi dibuat perjanjian baru. Nama perjanjian baru ini kalau kita belajar mengenai perjanjian, kalau banyak negara namanya multilateral. Tapi kalau 2 negara saja namanya bilateral. Seperti contoh yang tidak sampai 12 mil. Jadi untuk dapat dibagi 12 mil ini antara negara A dengan negara B itu harus jaraknya lebih dari 24 mil. Baru bisa dibagi negara A 12 mil, negara B 12 mil. Tapi kalau kurang dibuatlah perjanjian baru tadi. Seperti contoh negara Indonesia dengan negara Singapura, karena
mereka dekat tak sampai 12 mil ya. Atau negara Indonesia, Batam dengan Malaysia juga tidak sampai 12 mil. Maka dibuatlah perjanjian baru. Begitu ya, Gary? Ya, Bu. Ya, Masih, kita lanjutkan ke zona landas kontinen. Ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua diukur dari dasar laut, yaitu sejauh 200 mil. Jadi 200 mil ya, namanya landas kontinen. Jadi negara A 200 mil, negara B 200 mil. Nanti permasalahannya juga akan timbul seperti zona laut teritorial. Seandainya zona landas kontinen ini tidak sampai 400 mil. Makanya buat juga perjanjian baru antara kedua belah negara tersebut. Kemudian zona ekonomi eksklusif, yaitu negara mempunyai hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam, permukaan laut, dasar laut, dan di bawah laut sepanjang 200 mil. Jadi lebarnya 200 mil, kedalamannya juga 200 mil. Untuk mencari atau mengambil kekayaan alam yang terdapat di laut tersebut. Kemudian wilayah udara. Wilayah udara adalah udara yang berada di permukaan bumi, di atas darat dan laut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, wilayah kedaulatan Dirgantara adalah lebih kurang 36.000 km. Menurut von Holzen, ketinggian ruang udara 1.000 meter dari titik permukaan bumi yang tertinggi. Jadi wilayah udara itu diukur dari di mana titik bumi yang tertinggi. Misalnya ada gunung yang tertinggi, maka diukur ke atas sepanjang 1.000 meter. Lewat daripada itu namanya udara bebas. Nah, ini udara Indonesia sekarang. Kalau dahulunya negara Indonesia udaranya bersih ya, tetapi sekarang udaranya sudah mulai berpolusi. Karena apa? Karena kebakaran hutan misalnya ya, kemudian asap-asap pabrik dan sebagainya. Batas wilayah NKRI. Sebelah utara Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan dan Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sebelah barat berbatas, tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan India. Sedangkan sebelah timur berbatas dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatas dengan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Dah, sampai di situ ada yang mau bertanya mengenai pelajaran kita yang kita pelajari hari ini? Tasya mau bertanya, Tasya? Bu, izin tanya, Bu. Ya, silakan. Bu, sekarang banyak kita lihat berita tentang negara lain yang mengklaim kebudayaan milik Indonesia seperti tari pedet, masakan Indonesia. Di mana usaha kita sebagai bangsa Indonesia untuk mempertahankan budaya milik kita, Bu? Ya, bagus sekali ya, ada pertanyaan dari Tasya bahwa bagaimana sekarang kan banyak negara-negara yang mengklaim
budaya Indonesia seperti tari pendek ya, tari pendek, kemudian masakan Indonesia seperti rendang dan sebagainya. Coba ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu, ingin menjawab. Ya, silakan Aini. Kita sebagai bangsa Indonesia harus berperan aktif dalam pelestarian budaya kita. Jangan hanya bisa mengkritik jika sudah diklaim. Buktikan bahwa itu milik kita dengan menguasai salah satu seni Indonesia atau setidak-tidaknya gunakan produk dalam negeri. Iya ya. Kita harus sebagai generasi muda, kita harus berperan aktif sebagai warga negara Indonesia. Jangan hanya setelah diklaim baru kita mengakui itu budaya kita, tetapi tak ada buktinya. Maka buktinya harus kita lestarikan budaya kita. Sekurang-kurangnya kita menggunakan produk dalam negeri. Jangan bangga memakai produk luar negeri. Ya, kita harus bangga produk dalam negeri. Kita usahakan memakai apapun produksi yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Ya, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang mau nambah jawaban? Bu, mau nambah jawaban, Bu. Ya, silakan Erwin. Semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapinya. Sebagai pemudi era sekarang, peran kita sangat dibutuhkan. Siapa lagi yang akan mengenalkan beragam budaya Indonesia kalau bukan kita? Iya ya. Jadi kita harus mengenalkan budaya kita kepada negara lain. Itu peran kita sebagai bangsa Indonesia supaya negara lain tahu itu adalah budaya kita, bukan budaya mereka. Jadi mereka tidak berani mengakui budaya kita. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban? Saya mau nambah, Bu. Iya, silakan Edi Setiawan. Tanamkan rasa saling memiliki dan jangan baru bertindak setelah diklaim negara asing. Oh iya, tanamkan rasa memiliki. Ya, rasa memiliki. Ya, budaya Indonesia itu merupakan budaya seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya budaya misalnya yang budaya Minang, budaya Aceh, tetapi adalah budaya Indonesia. Kita harus menanamkan rasa memiliki. Nah itu ya, itu tadi pelajaran kita hari ini. Seterusnya, silahkan kalian tonton video yang telah Ibu kirim ke YouTube, ke Google Classroom. Linknya sudah Ibu kirim. Silahkan kalian tonton videonya di sana, kemudian kita lanjutkan diskusi melalui WA Group. Diskusinya kelompoknya sudah Ibu kirim melalui WA Group, jadi kalian diskusikan dulu menurut kelompoknya masing-masing. Nanti baru kita diskusikan melalui kelompok WA Group kelas. Ya. Jadi itu. Untuk pelajaran minggu yang akan datang, kita akan mempelajari mengenai warga negara dan penduduk Indonesia. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan siapa ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Bunga. Kesimpulan pelajarannya. Dari materi yang sudah dibahas pada hari ini, ada beberapa poin kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Poin yang kedua, wilayah Indonesia terdiri dari beberapa wilayah.
Yang pertama wilayah darat, yang kedua wilayah laut, yang ketiga wilayah udara. Poin yang ketiga, wilayah laut terdiri dari beberapa wilayah. Yang pertama laut teritorial, yang kedua zona landas kontinen, dan yang terakhir zona ekonomi eksklusif. Sekian Bu kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih ya, Bunga ya. Jadi ada kesimpulan dari Bunga tadi bahwa pelajaran kita pada hari ini yaitu negara Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara yang sesuai dengan pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian wilayah itu terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara. Kemudian wilayah laut itu terdiri dari laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan zona landas kontinen. Itu tadi ya. Semoga kalian paham dengan pelajaran kita pada hari ini. Kemudian silakan kerjakan tugas yang Ibu kirim melalui Google Classroom. Ada tugas di sana, selesaikan ya LKPD-nya. Saya cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti pelajaran dengan baik. Dan kita bertemu lagi minggu yang akan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.